Pokok pembahasan kelompok kami ada 7, yaitu yang pertama discovery based learning, project based learning, problem based learning, model pembelajaran discovery, model pembelajaran inquiry, model pembelajaran kontekstual, dan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah model pembelajaran discovery. Model pembelajaran discovery merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan tingkah laku. Keterkaitan antara discovery based learning dengan sosial media. Ketika dikaitkan dengan aplikasi media sosial seperti Instagram, TikTok, dan platform lainnya, beberapa aspek penting muncul seperti yang pertama, konten yang dibuat oleh pengguna. Yang kedua, eksplorasi berdasarkan minat. Yang ketiga, kolaborasi dan diskusi. Yang keempat, pemahaman kontekstual. Dan yang terakhir, kreativitas dan ekspresi. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran. Discovery learning melibatkan peserta didik dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka ketahui, kemudian mencari informasi sendiri, mengorganisasi, dan membentuk pemahaman mereka sendiri dalam bentuk akhir. Langkah-langkah pembelajaran ini dijelaskan sebagai berikut. Menciptakan stimulus, menyiapkan pernyataan masalah, mengumpulkan data atau mencoba, mengolah data, memverifikasi data, dan juga menarik kesimpulan. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran project based learning. Model pembelajaran berbasis proyek ini merupakan model pembelajaran yang dilakukan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan cara membuat karya atau proyek terkait dengan materi ajar dan kompetensi. Model pembelajaran ini memiliki dampak signifikan pada kemampuan berpikir peserta didik dalam memecahkan masalah yang terjadi selama proses pembelajaran dengan tujuan mencapai target pembelajaran. Model-model pembelajaran yang dianggap sesuai dengan kurikulum 2013 yang menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran dan menggunakan pendekatan saintifik atau ilmiah. PBL adalah model pembelajaran yang didasarkan pada konstruktivisme, menekankan seperti yang dikemukakan oleh Arens dalam Warsono dan Haryanto. Langkah-langkah dalam PBL termasuk orientasi peserta didik pada masalah, pengorganisasian peserta didik untuk belajar, bimbingan penyelidikan individu atau kelompok, pengembangan dan penyajian hasil, serta analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Keterkaitan antara project based learning dengan sosial media. Penggunaan media sosial seperti Instagram dan TikTok dapat menjadi bagian penting dari project based learning. Seperti di Instagram, contohnya, siswa dapat diminta untuk membuat proyek visual seperti cerita pendek yang didasarkan pada cerita atau puisi yang mereka pelajari di kelas. Mereka dapat menggunakan foto, gambar, dan juga teks untuk menyampaikan pesan yang ingin mereka sampaikan. Hal ini tidak hanya membantu mereka memahami materi lebih dalam, tetapi juga mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Di TikTok, siswa dapat menggunakan platform ini untuk membuat proyek video. Mereka bisa melakukan lip sync atau reenactment dari dialog dalam sebuah cerita atau drama yang mereka pelajari. Selanjutnya adalah problem based learning. Problem based learning sendiri merupakan langkah pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik pada masalah. Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan. Dalam proses based learning ini, tahapan ini sangat penting karena guru harus menjelaskan dengan rinci apa yang harus dilakukan oleh peserta didik dan juga oleh pendidik, serta menjelaskan bagaimana guru akan mengevaluasi proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah pembelajaran problem based learning antara lain, yang pertama, tujuan utamanya menyelidiki masalah-masalah agar menciptakan peserta didik yang mandiri. Yang kedua, permasalahan dan pernyataan mempunyai jawaban mutlak yang kompleks dan memiliki banyak penyelesaian yang berkaitan dengan pertentangan. Yang ketiga, selama tahap penyelidikan, peserta didik didorong dengan mengajukan pertanyaan dan mencari pokok informasi. Dan yang terakhir, selama tahap analisis, peserta didik dapat dinyatakan idenya secara terbuka dan penuh kesadaran. Problem based learning juga mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. Oleh sebab itu, pendidik dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok. Prinsip-prinsip pengelompokan peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini seperti kelompok harus heterogen, pentingnya interaksi antar anggota,
komunikasi yang efektif, adanya tutor sebaya dan juga sebagainya. Tantangan utama bagi guru dalam tahap ini adalah mengupayakan agar semua peserta didik terlibat aktif dalam sejumlah kegiatan. Tidak hanya itu, penyelidikan dan hasil penyelidikan ini dapat menghasilkan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, mengembangkan dan menyajikan hasil karya serta memamerkannya. Keterkaitan antara problem-based learning dengan media sosial. Problem-based learning memang bisa dikaitkan dengan penggunaan teknologi modern seperti TikTok, Instagram, dan platform lainnya. Hal ini memungkinkan terjadinya pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan juga relevan. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, pencarian informasi dan sumber belajar. Yang kedua, berbagi ide dan juga solusi. Yang ketiga, kolaborasi dan kerjasama. Yang keempat, kreativitas dan ekspresi diri. Yang kelima, simulasi dan game edukasi. Dan yang terakhir, alat bantu presentasi dan juga visualisasi. Model pembelajaran yang selanjutnya adalah pembelajaran discovery learning. Discovery learning merupakan suatu rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan juga logis, sehingga dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan sebagai wujud adanya perubahan tingkah laku. Dalam discovery learning sendiri ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam proses belajar. Guru dapat memberikan stimulus berupa pertanyaan, masalah, atau kegiatan yang memicu rasa ingin tahu peserta didik. Kemudian, peserta didik akan mencari informasi, melakukan percobaan, dan menganalisis data untuk mencari kesimpulan sendiri. Manfaat discovery learning jika dikaitkan dengan aplikasi media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lainnya, beberapa aspek penting muncul seperti meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis peserta didik, menumbuhkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar peserta didik, membantu peserta didik memahami konsep dan pengetahuan secara lebih mendalam, dan mengembangkan keterampilan memecahkan masalah serta mengambil keputusan. Model pembelajaran discovery learning bisa banget dikaitkan dengan teknologi modern seperti TikTok, Instagram, dan lain-lain. Pemanfaatan media sosial seperti siswa bisa mencari informasi awal dan sumber belajar terkait topik yang ingin dipelajari lewat platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Platform ini menawarkan berbagai konten edukasi menarik seperti video, gambar, dan teks yang bisa memancing rasa ingin tahu siswa. Pelengkap proses discovery seperti saat siswa sedang mencari tahu tentang ekosistem terumbu karang, siswa bisa melihat video dokumenter pendek di YouTube atau melihat foto-foto cantik terumbu karang di Instagram. Konten kreatif untuk pembelajaran seperti siswa bisa membuat konten. Selain sharing temuan, siswa juga bisa membuat konten edukasi singkat seperti topik yang mereka pelajari. Hal ini berupa video TikTok berisi rangkuman poin-poin penting atau infografis menarik di Instagram. Proses pembuatan konten ini akan memperdalam proses mereka dan melatih keterampilan komunikasi. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran inquiry. Salah satu model pembelajaran yang dapat membuat peserta didik untuk mempunyai pemikiran yang kritis adalah model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry ini merupakan model yang mengharuskan peserta didik bisa aktif dalam belajar. Selain itu, model pembelajaran inquiry ini akan lebih relevan karena pada umumnya akan mengangkat keseharian siswa. Ciri-cirinya adalah siswa akan menjadi lebih aktif dalam belajar untuk menemukan sebuah pemahaman. Guru menjadi fasilitator untuk membimbing cara kerja siswa. Guru menjadi subjek dan semua materi yang akan dibahas keluar dari perkataan guru. Kemudian siswa akan lebih berperan dalam pembelajarannya sendiri, mulai dari mencari materi, memahami materi, hingga bisa menyampaikan materi. Selanjutnya adalah model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga dapat mendorong siswa dalam menerapkannya dalam kehidupan mereka. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Adanya kerjasama antara semua pihak, baik itu siswa, guru, ataupun orang tua, menekankan pentingnya pemecahan masalah, bermuara pada keberagaman konteks, saling menunjang,
menyenangkan dan tidak membosankan, belajar dengan gairah, dan juga pembelajaran terintegritas. Langkah-langkah penerapannya yaitu yang pertama, guru akan mengarahkan siswa untuk melakukan kegiatan yang bermakna diambil dari konteks yang terjadi di lingkungan sekitar. Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk menemukan suatu fakta dari permasalahan yang disajikan oleh guru. Lalu, memancing siswa untuk bertanya yang bertujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Tahap selanjutnya yaitu guru membentuk beberapa kelompok untuk melakukan diskusi. Dilanjutkan dengan guru mendemonstrasikan gambaran materi dengan ilustrasi atau media yang sebenarnya. Tahap selanjutnya, guru bersama siswa merefleksi atas kegiatan yang telah dilakukan. Dan tahap terakhir yaitu guru melakukan evaluasi, yaitu menilai kemampuan siswa yang sebenarnya. Selanjutnya adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini adalah sebuah metode pembelajaran yang berfokus pada interaksi dan juga kolaborasi antara siswa. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Setiap siswa dalam kelompok memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 2. Kelompok bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran, mengasah keterampilan sosial, dan juga kemampuan berkomunikasi mereka. 3. Pembelajaran kooperatif memperhatikan peran aktif siswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan juga interaktif. Yang terakhir adalah jenis dan penerapan. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Membentuk kelompok setelah tujuan pembelajaran ditentukan. 3. Menentukan peran masing-masing anggota kelompok. Yang keempat, memberikan tugas kepada kelompok. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Dengan 6, memberikan umpan terbalik setelah kelompok selesai mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil pembelajaran. Terima kasih teman-teman. Adakah yang ingin ditanyakan?